Halo sahabat Nutriflex, selamat datang di Bincang Sehat Nutriflex. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik ini Pak Aji. Jadi udah makan sehat tapi perut tidak nyaman. Nah kira-kira kalau ditinjau dari segi medis nih, kan kadang sering nih ditemui sama anak-anak zaman sekarang atau masyarakat pada umumnya. Udah makan sehat tapi perut masih aja nih nggak nyaman. Nah kira-kira kalau ditinjau dari segi medis ini penjelasannya seperti apa Pak? Apa penyebabnya dari kita udah nerapin pola makan sehat tapi masih aja nih perut nggak nyaman gitu. Ya, jadi ada banyak faktor Mas yang bisa mempengaruhi hal tersebut ya. Jadi salah satunya itu adalah yang pertama, mungkin kita mengkonsumsi makanan yang tidak aman atau tidak higienis. Ya, bisa jadi makanan tersebut mengandung bakteri ataupun virus yang bisa menginfeksi tubuh kita sehingga menyebabkan efek negatif. Ya, kita bisa sakit perut, bisa demam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu bisa juga karena kita memiliki pencernaan yang sensitif. Nah, pencernaan yang sensitif seperti apa? Bisa jadi food allergy atau alergi makanan-makanan tertentu, atau kita memiliki kelainan. Contohnya adalah intoleransi makanan, di mana kondisi tersebut tubuh itu tidak bisa mencerna makanan-makanan tertentu. Nah, samping situ juga ada juga diakibatkan karena kita biasanya mengunyah itu tidak tidak lama. Jadi kita makan terlalu cepat, itu pun juga bisa memberikan efek kepada tubuh kita seperti itu. Nah oke Pak, berarti untuk kondisi seperti ini itu seseorang itu bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor ya Pak ya. Tadi Bapak mention salah satunya ada food allergy. Nah kira-kira sebagai masyarakat awam nih, cara kita untuk mendeteksi secara dini kalau kita itu punya food allergy itu seperti apa nih Pak? Kan itu kondisi khusus yang mungkin nggak semua orang punya ya. Nah itu mungkin ada kiat-kiat khusus nggak Pak untuk kita mendeteksi lebih awal nih kira-kira seperti itu? Ya, jadi cara kita bisa mendeteksi ya makanan apa yang bisa menimbulkan alergi ya, kita harus peka terhadap diri kita. Jadi ketika ada sesuatu yang timbul setelah kita mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, nah itu kita patut curiga apakah kita alergi pada makanan tersebut. Nah, di samping itu, cara untuk kita mengetahui apakah kita alergi pada makanan tersebut, kita bisa menggunakan pigment skin test. Jadi kita bisa membuat kayak luka-luka kecil di dalam kulit kita, kemudian kita berikan alergen dari makanan tertentu. Jika ada reaksi, berarti kita memiliki reaksi alergi terhadap makanan tersebut. Nah, itu sih cara kita untuk melihat apakah kita memiliki alergi makanan tertentu. Oke, jadi ada metode khusus selain teman-teman itu harus mendeteksi dari awal sendiri nih kira-kira punya alergi apa, itu ada metode khusus yang namanya tadi pigment test ya, kayak semacam reaksi alergi terhadap zat-zat tertentu gitu ya Pak. Oke, nah secara umum nih Pak, apa sih definisi dari FODMAP sendiri? Gitu. Oke, FODMAP itu adalah singkatan dari fermentable oligosaccharide. Kemudian ada disaccharide, monosaccharide, dan juga polyol. Nah, itu merupakan salah satu jenis karbohidrat rantai pendek yang terkandung dalam beberapa makanan. Nah, jadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang tinggi FODMAP tersebut, ada beberapa orang yang memiliki reaksi yang berbeda-beda. Ada juga yang dia sensitif terhadap FODMAP tersebut, namun ada juga yang dia tidak masalah memakan makanan yang tergolong FODMAP tersebut. Oke, makanan yang tergolong FODMAP tersebut ya. Kira-kira untuk FODMAP sendiri nih Pak Aji, makanan yang tergolong FODMAP ini apa aja sih biasanya? Ya, jadi ada beberapa bahan makanan yang dia tergolong masuk FODMAP yang tinggi ya. Nah, contohnya adalah yang pertama adalah makanan yang berbasis gandum, contohnya sereal dan roti. Kemudian yang kedua
bisa makanan yang berbasis dari susu dan olahannya, kayak ada keju, yogurt, ya, kemudian keju dan sejenisnya, kemudian ada sayur-sayuran, contohnya yang tergolong bawang putih, bawang bombay, itu menjadi salah satu kelompok makanan yang tinggi FODMAP. Kemudian ada kacang-kacangan, kemudian ada buah-buahan seperti aprikot, kemudian seperti apel, itu juga mengandung tinggi FODMAP. Kan tadi Bapak mention beberapa makanan yang tergabung dalam makanan FODMAP ini kan makanan yang nutrisinya tinggi, bisa dibilang sehat gitu secara umumnya. Kenapa bisa di kasus beberapa orang nih membuat pencernaan terganggu gitu? Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak Aji. Baik, jadi makanan FODMAP ini atau fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide, dan juga polyol itu merupakan karbohidrat yang memiliki rantai pendek. Nah, karbohidrat rantai pendek ini ketika kita konsumsi itu dia bisa melewati semua proses pencernaan dan langsung masuk ke usus. Nah, ketika masuk ke usus untuk dicerna, difermentasikan oleh bakteri yang ada di dalam usus kita, itu memiliki reaksi yang berbeda, Mas. Nah, contohnya kalau kita mengkonsumsi makanan yang biasa dan kita bisa mencerna makanan tersebut, bakteri yang ramah, yang baik di dalam saluran pencernaan kita itu akan mengubah menjadi gas metana. Nah, namun kalau misalkan kita mencerna makanan-makanan yang tergolong dalam FODMAP ini, maka yang terjadi bakteri yang ramah tersebut atau bakteri baik tersebut akan mencerna dan mengandung gas hidrogen. Nah, gas hidrogen inilah yang akan memberikan berbagai macam dampak ataupun efek yang kurang enak di dalam saluran pencernaan kita. Contohnya adalah ada abdominal pain atau sakit perut, kemudian ada kembung, perut kita terasa kembung, begah, kemudian akan terkumpul gas yang nantinya dia kembali ke saluran pencernaan yang atas, bagian atas, bisa masuk ke lambung, bisa menaikkan kadar asam lambung, dan kalau kita memiliki GERD itu bisa meningkatkan reflux, cairan asam lambung masuk ke bagian atas. Oke, kira-kira penjelasan ilmiahnya seperti itu ya, sahabat Sehat dan Refleks, bahwa bisa saja orang yang tidak terbiasa dengan makan FODMAP gitu-gitu akan memiliki reaksi yang berbeda. Contohnya tadi ada output yang berbeda ya, Pak Aji ya, antara produksi gas metan, kemudian ada produksi gas hidrogen. Jadi tergantung, balik lagi teman-teman, tergantung kepada kondisi fisik seseorang. Nah, kira-kira gejala yang bisa dialami ini seperti apa sih Pak? Terus kemudian resiko yang bisa dialami seseorang ketika terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat yang tergabung dalam FODMAP tersebut. Reaksinya rata-rata seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi memiliki abdominal pain, sakit perut, perut kembung, begah, kemudian bisa menghasilkan gas di dalam usus, kemudian naik menuju ke lambung, dan juga kalau misalkan kita memiliki gangguan GERD, itu bisa cairan asam lambung kita bisa reflux ke bagian atas, bisa ke kerongkongan, kemudian bisa menimbulkan efek heartburn atau kebakaran ya, atau paru-paru dalam tubuh kita merasa panas gitu ya, dan itu sangat-sangat tidak enak kalau misalkan penderita GERD kambuh seperti itu. Berarti apakah kita perlu memilah-milah atau kita kurangi porsinya nih Pak untuk biar kita untuk mengantisipasi nih kira-kira asam lambung biar tidak naik, kemudian kayak tadi yang terjadi sensasi terbakar di nyeri ulu hati, terbakar di ulu hati gitu-gitu. Apakah ada kiat-kiat atau siasat nih Pak? Misal porsinya dikurangin atau cara konsumsinya mungkin. Nah, kalau dari Bapak sendiri seperti apa? Kalau menurut saya ya, beberapa treatment yang bisa dilakukan pada orang yang sensitif terhadap makanan FODMAP ini, itu kita perlu menghindari makanan tersebut, jelas ya. Tentu kita memilih makanan selain makanan tinggi FODMAP, itu nomor 1 ya caranya. Yang nomor 2, kita bisa mencoba toleransi
tubuh kita untuk bisa mencerna makanan yang tinggi FODMAP itu seberapa. Mungkin kita kalau makannya sedikit, nggak ada masalah, nggak ada respon balik yang negatif, itu bisa kita lanjutkan. Tetapi kalau misalkan itu memberikan dampak yang signifikan, tentu kita tidak melanjutkan makanan tersebut. Jadi ya pilih alternatif makanan yang rendah FODMAP seperti itu. Oke, berarti kalau boleh disimpulkan nih sahabat sehat Nutriflex, reaksi orang terhadap FODMAP ini berbeda-beda. Betul sekali. Jadi tidak bisa kita menyimpulkan bahwa kalau FODMAP ini cenderung tidak aman untuk pencernaan, karena kembali lagi seperti yang dijelaskan oleh Pak Aji tadi, kondisi fisik seseorang itu beda-beda, reaksi tubuh orang terhadap FODMAP ini juga ternyata beda-beda teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, sahabat Nutriflex, itu dia penjelasan dari Pak Aji selaku ahli gizi dan nutrisionis tentang topik FODMAP ini dalam bincang sehat Nutriflex pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen konten ini ya. Sampai jumpa.